di satu kota Palangkaraya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng dari daerah budaya lokal Provinsi Kalimantan Tengah yang berjudul Asal-usul Ikan Patin. Cerita ini saya ambil dari sebuah buku kumpulan cerita rakyat Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Stephanie Teresia, diterbitkan pertama kali oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Nah teman-teman semuanya, begini kisahnya. Alkisah, di salah satu kampung di Kalimantan Tengah ada sepasang suami istri yang hidupnya sangat miskin. Sang suami bernama Labi dan istrinya bernama Maya. Meskipun hidup miskin, namun mereka selalu rukun, damai, dan bahagia. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang saling menyayangi. Mereka telah menjalani pernikahan hampir 10 tahun tanpa kehadiran seorang anak. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai anak. Suatu saat Maya meninggal dunia karena jatuh sakit. Peristiwa tersebut membuat Labi sangat sedih dan hidup sendiri. Setiap pulang dari hutan untuk mencari kayu bakar, ia selalu meluangkan waktu untuk mencari ikan sungai sebagai lauk. Kehidupan tersebut terus jalannya hingga dia menjadi seorang kakek. Pada suatu hari, seperti biasa, Labi pergi memancing ikan di sungai. Dia berharap akan memperoleh ikan yang besar. Labi telah menunggu berjam-jam, namun belum ada seekor ikan pun memakan umpannya. Ia menyadari bahwa memancing membutuhkan kesabaran. Untuk itu, dia tidak berputus asa. Tak berapa lama setelah melempar kainnya, tiba-tiba ada seekor ikan memakan umpannya dengan lahap. Ikan tersebut menarik kainnya ke sana kemari, ini segera melepaskan diri. Labi menariknya dengan sekuat tenaga ke tepi sungai. Ia gembira melihat seekor ikan yang berada di dalam airnya. Ia kaget mendapatkan ikan sebesar itu yang baru pertama kali dikeluarkannya setelah bertahun-tahun memancing. Setelah dia mati, ternyata ikan tersebut adalah ikan patin. Dia membayangkan daging yang sangat enak dan gurih. Ia memutuskan berhenti memancing karena ikan tersebut dapat digunakan untuk persediaan makan selama beberapa hari. Sejak memancing, Labi tidak pernah mengambil dari kebutuhannya. Ia menyadari bahwa esok akan lusa, dia akan kembali memancing. Saat akan memotong ikan, Labi tidak dapat menemukan pisau yang tajam. Ia pun harus mengasah pisau terlebih dahulu. Saat akan memotong ikan, Labi mendapati bebek perempuan yang mungil dan cantik dengan wajah kemerahan, bermata lentik, dan rambutnya dan ikan. Labi bingung dan gugup saat akan menyentuh bayi tersebut karena selama hidupnya belum pernah mengurus bayi. Secara bertahap, Labi mulai memandikan, menimang-nimang, menidurkannya, dan hidungnya saat dinangis. Bayi tersebut diberi nama Laniri. Labi mendidiknya dengan begitu ketik dan mengajarinya dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Laniri tumbuh menjadi gadis yang cantik, berbudi, penurut, dan rajin membantu ayahnya. Ia juga pandai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak yang menyayanginya. Laniri tumbuh menjadi Laniri juga jadi dambaan pemuda di kampungnya. Pada suatu hari, datang pengunjung tampan yang bernama Simbun yang bermaksud nama Laniri. Laniri tidak langsung menerima Simbun karena Laniri benar-benar ikan patin. Jika ikan menikahinya, berjanji untuk tidak mengatakan asal-usul Laniri dan menyayanginya. Simbun pun sepakat tidak akan mengungkapkan asal-usul Laniri dan menyayanginya. Ia kemudian Laniri dan Simbun pun menikah dan hidup bahagia. 1 tahun kemudian, pasangan tersebut dikaruniai anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Ali. Pada suatu hari, Laniri meminta suaminya untuk menjaga Ali yang tengah tidur lelap di ayunan karena dirinya mencuci menjemur baju. Laniri memulai menjelang siang. Simbun yang kesal menunggu memutuskan akan menyusul istrinya. Langkah terhenti saat Ali menangis keras. Ia bertambah kesal dan marah. Tanpa disadari, Simbun mengucap, "Dasar ibumu memang keturunan ikan. Kalau ketemu air pasti dia berhenti." Laniri yang mendengar itu tidak sanggup menikmatinya karena sedih. Ia tidak menyangka bahwa suaminya akan melanggar sumpahnya sendiri. Laniri masuk rumah dan menyusui anaknya, dan dia mendapati suaminya untuk menjaga Ari karena dirinya akan kembali ke tempat asalnya sungai. Hal tersebut terjadi karena suaminya telah melanggar janji pernikahannya. Ia kemudian Simbun ingin minta maaf, namun Laniri pun telah pergi. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah ingkar janji adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dapat menyengsarakan, dan janganlah
mengkhianati janji yang sudah kita ucapkan. Nah teman-teman, sekian dari cerita saya yang berjudul Asal Usul Ikan Patin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, budayakan membaca.